Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanca nu salajengna masih dina pasal katilu terkait amalan-amalan apa saja yang ada di dalam tarekat. Jadi sebelumnya kita sudah bahas terkait masalah talqin zikir, masalah amalan khusus, masalah zikir, dan juga yang keempat sekarang adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya merasakan kehadiran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tindakan dan keadaan. Jadi di antara pengaplikasian dari muraqabah itu di antaranya adalah tafakur. Seperti mengheningkan cipta dengan penuh kesungguhan hati, dengan penghayatan bahwa dirinya seolah-olah berhadapan dengan Allah, meyakinkan hati bahwa Allah senantiasa mengawasi dan memperhatikannya. Sehingga dengan latihan muraqabah ini seorang salikin akan memiliki nilai ihsan yang baik dan akan dapat merasakan kehadiran Allah di mana saja dan kapan saja ia berada. Nah, ini sedulur-sedulur akan berkaitan juga dengan terkait makom muhadharah dengan martabat sama basor. Cuman abah nggak akan perpanjang di sini karena nanti dalam hanca kita Sejatining Mulyo juga ke depannya akan kebahas gitu ya. Ada ajaran muraqabah ini sebenarnya bermacam-macam dan memiliki beberapa bagian. Ada di antara tarekat yang mengajarkan 3 macam tingkatan, ada yang 4, ada yang 7, dan bahkan ada yang lebih banyak macam tingkatannya di dalam muraqabah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala ngadawu di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi ayat ini mengandung rahasia agung bagi para salik bahwa Allah tidak hanya menciptakan jasad manusia, tetapi Allah juga maha mengetahui segala lintasan hati yang paling tersembunyi. Bahkan dia lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Jadi ini bahasa perumpamaan, tamsilan, bahasa yang memang bukan berarti Allah ada di bawah urat leher. Itu saking menggambarkan saking dekatnya Allah. Makanya ketika orang sudah bisa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, yakin itu syariatnya akan menjadi salah satu faktor dia akan menjadi manusia yang apik, waro, takut alias khauf kepada Allah. Karena contoh, ada orang mau maksiat nih, wah nggak jadi Allah akan melihat kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita berbuat dosa, bisa saja manusia tidak tahu semuanya, gitu kan? Atau mungkin yang tahu hanya 1 orang, 2 orang. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji karena merasa tidak dilihat oleh orang lain. Tapi ketika orang sudah memiliki muraqabah tumbuh, kesadaran dalam hatinya, kesadaran dalam jiwanya, yakin dia hidupnya akan taat kepada Allah. Muraqabah itu tumbuh dari keyakinan bahwa tidak ada ruang bagi hati untuk bersembunyi dari pengawasan Allah. Maka siapa yang menanamkan ayat ini dalam lubuk jiwanya, niscaya ia akan hidup dalam kesadaran ilahiyah yang terus menyala, dan kehinaan maksiat akan menjadi aib yang tak berani dilakukan. Coba lihat dauhan Allah juga di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, kalau orang sudah muraqabah, yakin dia punya rem dalam hidupnya, nggak berani macam-macam, nggak berani dia maksiat, nggak berani dia berbuat boro-boro dosa besar, dosa kecil pun dia tidak akan berani. Kehadiran Allah bersama hambanya tidaklah terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi ia adalah ma'iyah hasanah, kebersamaan istimewa yang diberikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Ayat ini meneguhkan keyakinan para penempuh jalan ruhani bahwa dalam sepi maupun ramai, dalam sujud maupun diam, sedang apapun dia, dimanapun ia, Allah senantiasa hadir. Jadi muraqabah menjadi pintu untuk memasuki alam batin yang teduh, tempat seorang hamba merasa tidak pernah sendiri. Jadi rasa ma'iyah ini, kebersamaan ini yang menumbuhkan adab, malu, khusyuk, dan juga cinta nantinya. Ma'iyah ini berasal dari kata mim, ain, iya yang berarti bersama. Dalam konteks tasawuf dan teologi Islam, ma'iyah merujuk pada kebersamaan Allah dengan makhluknya yang terbagi menjadi 2, ma'iyah ammah, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya melalui ilmu, kekuasaan, dan pengawasannya berlaku umum bagi semua makhluk ya. Dan ada ma'iyah khossah,
Jadi kebersamaan istimewa yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, yakni para nabi, para wali, dan orang-orang yang bertakwa. Ini mencakup penjagaan, pertolongan, dan kasih sayangnya secara khusus. Lalu hadis ini juga yang sering Abah sampaikan. Nah, hadis ini sebenarnya berperan penting terhadap berbagai faktor, berbagai hal, termasuk dalam urusan muraqabah. Ini kan patokan ihsan nih. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngadawu hadis riwayat Muslim nomor 8, ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Walaupun kita belum mencapai makom melihat Allah dalam tanda kutip ya, Abah sering jelaskan masalah ini. Dalam tanda kutip bukan berarti melihat zatiahnya. Lalu seperti apa? Abah sering sampaikan, melihat Allah di sana akan mengerti jika engkau sudah mencapai ma'rifat. Seperti itu. Dan posisinya itu harus dilandasi dengan dasar keilmuan yang jelas. Contoh seperti kalau kita kan harus dasari dengan ngaji tauhid, ngaji kitab tijah, kita paham gitu kan terhadap urusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah itu seperti apa. Itu jadi harus hati-hati karena banyak orang yang bertarekat ngomong-ngomong ma'rifat lalu salah tafsir, salah kaprah dalam urusan berma'rifat, seperti wah saya sedang zikir nih, la ilaha illallah, udah ada cahaya nih, Allah udah datang. Ini kacau nih, ini bisa jadi mujassimah, bisa jadi kafir mujassimah karena mewujudkan zatiah Allah diserupakan dengan ciptaannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini masih singkat sajalah, nanti kedepannya juga akan dibahas biar nggak kepanjangan di sini, biar kita tetap fokus membahas tentang muraqabah. Jadi ini kan hadis yang tadi Abah baca ini kan patokan ihsan, ini makom ihsan, puncak tertinggi dalam perjalanan seorang salih. Jadi muraqabah menjadi awalnya, musyahadah menjadi puncaknya antaranya. Itu kan dari muhadarah, mukasyafah, musyahadah gitu kan kalau ngomongin makomah. Lalu nantinya martabat sama basor, hulul, dan wahdatul wujud, seperti itu. Ketika seorang hamba mampu beribadah dengan perasaan seolah-olah ia melihat Allah, maka seluruh gerak hidupnya menjadi zikir. Nah, zikir itu kan ingat, sedang apapun ia, mau sedang nyangkul, sedang dagang di pasar, sedang main HP, nonton TV, ya, orang-orang ahli zikir ini jadi ibadah segalanya juga gitu, apalagi sedang sholat. Lah kita kadang jadi terbalik gitu kan, boro-boro lagi main HP, lagi berdagang, lagi ngobrol, lagi acara, lagi rame-rame, sedang sholat aja Allah nggak ada. Nauzubillah min dzalik, Allah nggak ada di hati. Amit-amitnya ya Allah ya Rabbi. Itu makanya kan Abah sering membahas ada sholat yang diterima, ada sholat yang sah. Sholat yang sah belum tentu diterima, sholat yang diterima insya Allah sah. Itu seperti itu. Maka oleh karena itu cukup baginya untuk yakin bahwa Allah melihatnya, dan keyakinan itu saja sudah cukup untuk menjaga hati dari kekosongan makna. Hadis ini kan mengajarkan bahwa hakikat muraqabah bukanlah pengawasan yang menakutkan, bukan, melainkan kehadiran yang menghidupkan justru. Hamba yang senantiasa merasa diawasi akan menjauhi dosa, maksiat, kegelapan, dan akan selalu berjalan menuju cahaya yang abadi. Nah, mungkin untuk yang poin pembahasan muraqabah ini tidak akan terlalu panjang. Nanti kedepannya kita lanjut lagi dengan hancur selanjutnya, masih di pasal ketiga tentang amalan apa saja yang diamalkan di dalam tarekat, yakni amalan yang kelima yaitu robitoh. Itu wallahu a'lam.